Ini kan TRV coklat nih, teman-teman yang di Bandung nih pasti udah banyak yang tahu nih. Ini salah satu brand coklat premium, bahkan ada kafenya ya. Tadi saya bikin tuh Pak, saya bikin yogurt, saya bikin keju. Tapi ternyata kalau mau ngedevelop yogurt dan keju itu PR-nya lebih banyak. Ketimbang kalau saya lihat ini kalau yang di develop coklat kayaknya lebih rasional. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif dan penuh motivasi hanya di Braga 108. Jadi hari ini nih Pak Ijun di Braga 108 kedatangan tamu nih. Ini yang menarik sekali, kita banyak bicara soal coklat. Pasti hampir semua orang tuh suka makan coklat ya. Tapi nggak banyak yang tahu kalau Indonesia ini adalah penghasil coklat, salah satu penghasil coklat terbesar di dunia ya. Dan kita kalau orang baru pulang dari luar negeri tuh tanyanya, wih gila titip coklat dong, titip coklat gitu loh. Jadi nggak banyak yang tahu, apalagi coklat-coklat yang premium. Nah ternyata di Bandung ini ada loh coklat yang keren banget, premium ya, brandnya premium. Dan hari ini kita kedatangan Mbak Aprilia Melisa. Nah, halo Mbak April. Halo Kang Ijun. Mbak April ini founder dan juga owner dari TRV coklat ya Mbak? Iya. Coklat nih. Coklat. Ini coklat yang bener-bener coklat kan ya? Bener coklat. Bikinnya dari biji coklat. Nah ini menarik nih. Ini kan TRV coklat nih, teman-teman yang di Bandung nih pasti udah banyak yang tahu nih. Ini salah satu brand coklat premium, bahkan ada kafenya ya. Dan Mbak April ini salah satu yang kita lihat aktivis coklat juga kelihatannya. Nah tapi kita pengen tahu dulu nih latar belakangnya Mbak April nih dulu. Kenapa kok bisa tiba-tiba ke coklat nih? Jadi sebelumnya apa nih? Memang dari kecil belajar ilmu coklat atau gimana? Enggak. Gimana, cuman suka coklat gitu. Oh gitu. Ya namanya anak-anak lah ya. Suka coklat, tapi emang menurut saya coklat tuh enak. Dan ini pasti banyak banget yang setuju kalau coklat enak. Siapa yang gak doyan coklat? Mau anak kecil sampai orang tua gitu. Pasti sih doyan coklat. Nah kalau ditanya nih April latar belakangnya apa? Kalau saya sebenarnya latar belakangnya mikirnya ibu rumah tangga iya. Tapi ditarik jauh sebelum itu saya kerja dulu di TV sebagai jurnalis. Ya. Jadi memang mungkin singgungan ketika jadi jurnalis itu kan banyak banget tuh yang harus kita pelajarin, yang harus kita beritakan tuh kan banyak. Nah sebenarnya di antara itu termasuk masalah-masalah komoditi, kopi, kakao, teh yang kayaknya emang banyak banget ya di Indonesia sumbernya ya. Belum lagi rempah gitu. Nah terus kemudian ketika saya berhenti kerja, saya nikah, punya anak. Ngelanjutin tuh sebenarnya sebagai ya kerjaan yang semi-semi lah gitu. Masih motret karena emang dasarnya kan aku orang visual. Lantas kemudian aku coba-coba usaha bikin gelato. Kita bikin gelato jalan gitu ya. Terus waktu pandemi nih aku tuh punya anak 4. Bawaan aku tuh muter dari Bandung, kita naik mobil tuh trip. Ke pertama ngurusin kantor di Jogja, terus ngurusin kantor di Surabaya. Suamiku bilang, yuk jalan-jalan Banyuwangi. Belum pernah nih Banyuwangi. Ya udah jalan Banyuwangi. Terus lanjut yuk Bali, lanjut yuk Lombok, lanjut. Itu pakai mobil bareng anak-anak. Traveling aja gitu. Lagi pandemi itu. Kan sekolahnya gitu kan, on off gitu, online. Tapi ya kadang-kadang ya nggak usah buka kamera juga apa-apa gitu. Nah sepanjang jalan itu sebenarnya kita berinteraksi banyak banget dengan berbagai hal, termasuk kakao. Di periode tahun 2000 sampai 2022 tuh kita bolak-balik tuh keliling jalan gitu. Jadi udah nyampe Lombok balik nih. Tapi biasanya tinggal sih di kota-kota itu. Nah sepanjang jalan tuh interaksi sama yogurt. Lantas kemudian kakao. Yogurt itu maksudnya karena susu ya. Karena ternyata Indonesia tuh banyak juga peternakan sapi.
Terus ada yang daerah-daerah itu memang mereka Hmm. mengolah jadi yogurt gitu. Hmm. Nah, saya mulai kakao itu karena emang ada interaksi sepanjang jalan seperti itu. Hmm. Tadi saya bikin tuh Pak, saya Hmm. bikin yogurt, saya Iya. bikin keju. Ya. Tapi ternyata kalau mau ngedevelop yogurt dan keju itu Hmm. PR-nya lebih banyak Oke. ketimbang kalau saya lihat ini kalau yang didevelop coklat kayaknya lebih rasional Rasional. dan lebih masuk untuk Indonesia. Oke. Marketnya lebih gede gitu. Iya. Akhirnya saya milih ngedevelop coklat Coklat. gitu. Nah itu juga ada kaitannya sama ketika itu ya mungkin masih masa pandemi ya. Pabrik-pabrik pengolahan mesin itu juga banyak banget yang promo, diskon. Nah jadi saya mulai coba invest pelan-pelan di situ. Tapi ntar dulu, waktu travel itu emang niatnya memang mencari, Enggak, kan travel nih, jalan-jalan itu memang niat kita cari produk apa gitu nggak? enggak. Nah terus kenapa coklat gitu kan? Pilihannya Banyuwangi banyak. kopi kan, atau teh gitu kan. Nah, ini, Kopi aku nggak doyan. karena nggak doyan Nggak kopi. doyan. Kopi itu maksudnya gini, aku doyan kopi, tapi jujurnya pada saat itu menurutku ya di 2002 itu, dari 2000 ke 2002 itu kita interaksi sama kopi banyak. Anakku yang sulung tuh hobi banget Iya. belajar kopi apa segala macam. Tapi mungkin apa ya kayak saturated banget nih market. Terus aku lihat coklat tuh di Indonesia tuh maksudnya apa ya, kita penghasil gede. Oke. Tapi di Indonesia sendiri karakter coklat yang kayak kita temui di luar itu nggak muncul. Padahal coklat produk coklatnya yang dari luar negeri itu justru kebanyakan itu dari Indonesia. Kan penghasil dunia itu nggak banyak ya. Makanya dibilang Indonesia salah satu penghasil besar dunia. 10 besar ya? 10 besar. Tadinya kita itu 3 Pak. Oh gitu. Sampai 2022 Indonesia itu berdasarkan ICCO lembaga ya, itu masih mencatat Indonesia itu penghasil nomor 3 kakao terbesar dunia. Dunia loh itu. Dunia. Nomor satunya Ivory Coast, Ghana. Antara dua itu doang. Iya. Nomor 3 Indonesia. Oke. Terus turun Indonesia nih ke 5. Oh iya. Turun lagi ke 7. Nah yang aku gak tahu tuh di 2022 itu kan kita stop traveling 2022. Iya. Yang aku tidak tahu begitu aku sudah putuskan, oke, kita cobain deh usaha coklat pelan-pelan ya. Beli satu mesinnya, beli satu lagi mesinnya. Tidak ku tahu bahwa di 2022 sampai 2024 itu kebun-kebun yang sepanjang jalan kita lewatin tuh ditebangin. Kebun coklat? Iya, kebun kakaonya. Kebun kakao itu ditebangin? Ditebangin. Tapi memang setelah aku lihat lagi BPS-nya, Indonesia tuh kehilangan kebun kakao, pohon kakao. Hampir ya mungkin lebih 50% kebun kakao itu hilang di periode itu. Ganti sama macam-macam termasuk karet. Sekarang karet turun nangis tuh. Iya, petani. tadinya kebun kakao ya. Ya. Tapi niatnya dulu ya, itu tadi dikatakan mau mendevelop gitu kan. Nah ini sebuah cita-cita yang luhur sih kayaknya. Mendevelop gitu kan. Kan kalau kita mau bisnis misalnya suka coklat, ya udahlah bisnis coklat di ujung aja. Jadi ya dagang coklat gitu misalkan. Tapi ini tadi mendevelop loh. Apa nggak kepikiran terlalu idealis loh Mbak? Kan itu berat loh mau mendevelop tuh dari awal kan berarti. Sebenarnya ini emang PR sih. Mungkin emang ini ada masalah kepribadian. Tapi mungkin kalau aku pikir kenapa dulu aku mencintai pekerjaanku di jurnalistik. Karena emang karakternya begitu gitu. Ulik gitu. Kalau bisa diulik kenapa enggak. Nah termasuk sama. Aku lihat harga kakaonya murah banget. Jadi petani itu dibayar 18.000 loh sekilo. Zaman itu 2022. Paling tinggi 25 mereka dibayar sekilo. Padahal kalau mereka cuma punya kebun, rata-rata kalau aku lihat ya, kebunnya itu rata-rata paling 300 kebun, 200 kebun, 500 kebun, kan kebun rakyat Pak. Itu satu pohon itu hasilnya paling banter cuman 900 gram. 1 kilo 1,5. Berarti kalau dia cuma punya 300 pohon dikalikan 1 kilo lah misalnya. Berarti kan setahun mereka cuma dapat 300 kilogram. Dikalikan 18.000. Mungkin biar gampang 20 deh. Terus tahun loh Pak penghasilannya. Padahal harga coklat kalau kita beli ya yang dari luar negeri yang kata orang bilang enak gitu.
Harganya itu mungkin satu batang kala itu ya, Heeh. minimal banget kalau di luar negeri mungkin rata-rata dengan konversi rupiah gitu ya, Iya. kala itu Heeh. 70.000. Iya. Mahal loh coklat di luar. Mahal, mahal Dan orang gitu. kita beli tuh dari Kita sana tuh. beli. Untuk Kalau beli oleh-oleh. oleh-oleh aja Heeh. nggak mungkin kurang dari 3 juta gitu ya, Iya. untuk oleh-oleh kan Ba tergantung ya kalau keluarganya gimana, Iya. tapi rata-rata segitulah kalau saya Bagi-bagi lihat. coklat ya. Padahal itu sama dengan penghasilan Heeh. setahun, Petaninya hampir selama setahun. setahun. Ya. Oh jadi ada keinginan juga untuk melihat nasib petani ini, petani coklat, petani kakao ya? Iya, petani kakao ini kenapa mereka bisa cuman jual murah. Ya mereka Mmm. bisa jual murah itu karena Mhm. pengetahuannya nggak punya. Oh Oke. ternyata saya harus fermentasi dulu. Oke. Supaya rasanya keluar, rasanya Mhm. enak, emang harus difermentasi. Oke. Di luar dari itu sebenarnya kenapa harus difermentasi? Mhm. Karena fermentasi itu adalah titik awal Mhm. buah kakao itu harus sehat. Oke. Bukan yang udah busuk, terus Mmm. dikeringkan depan rumah. Mmm. Lantas itu mereka mau nggak mau harus jual, Mhm. ya harganya ditentukan sama pengepul kalau kita bilang. Pengepul ya. Kalau pengepul lihat oke hari ini 18.000 ya udah 18.000. Mmm. Oke besok 20, 20. Tapi Iya. harga rata-rata kala itu emang cuma segitu. Kalau Iya. sekarang udah lumayan lebih bagus. Apalagi ada konversi kan. Iya. Rupiahnya Mhm. begini, jadi mau nggak Mhm. mau harga di petani itu naik Pak. Oh. Jadi ada bagusnya juga, Iya 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 gitu. iya. Jadi ada keinginan juga untuk memperbaiki proses ya ketika bicara develop gitu ya. Iya. Berarti bukan hanya di ujung, tetapi bagaimana ini diproses. Jadi memang kayak kopi juga ya, artinya setiap prosesnya tuh sensitif juga. Kalau rusak di satu proses belum tentu enak di proses selanjutnya gitu nggak? Sangat, sama. Tadi pagi tuh saya baru meeting, Heeh. sama mungkin apa ya, beliau importir juga ya kopi buat Mhm. Australia. Mhm. Terus kita lagi diskusi, gimana nih kita, effort yuk Mhm. masukin kopinya kita buat kakaonya kita buat ke Australia kan kamu udah punya Mhm. market. Mhm. Dia cerita banyak tuh soal kopi. Mhm. Nah ternyata dia datang ke sini Mhm. karena emang dia mau ngontrol hasil panen Mhm. kopinya mereka Kopinya, heeh. di daerah timur Indonesia. Iya. Dia bilang kalau nggak kayak gitu repot. Iya. Kadang-kadang yang dipetikin itu masih hijau-hijau. Nih kayak gini Mhm. dikasih lihat saya gambar. Ini nggak bisa nih, nggak bisa Mhm. kita proses. Iya betul. Rasanya rusuh. Betul. Belum lagi aduh ini ternyata Heeh. kopinya itu multi varietas. Iya. Adanya ini dikasih lihat tadi, ini Prill, Campur-campur. ini bukan biji kopi yang jelek kuning-kuning ini enggak, Mhm. varietasnya beda. Oh gitu. Cuman ini emang rada mulai lumayan mengganggu gitu. Heeh, iya Tapi iya. ya oke lah karena kita ngerti cara fermentasinya. Iya. Kita jadi oke nih kita caranya nanti begini. Saya bilang, Mhm. "Wah, kakao itu persis, Iya persis seperti itu ya. persis." Jadi dari buahnya, dijemurnya, dicucinya, itu Bener banget. semua sangat harus selektif. Nah, waktu itu udah tahu belum begitu? Ketika pengen, wah kita Sebenarnya kita develop coklat nih. Heeh. sejujurnya Mhm. tahu-tahu tipis. Oh TV, tapi sudah ada, tapi nih karena jurnalis ya, jadi sudah banyak, Semua diulik. semua diulik. Jadi Ini kalau luar orang biasa nanya, loh. "Kamu tahu dari mana?" Luar Jujurnya aku belajar coklat sampai heeh, ke kakao fermentasi luar biasa loh. pakai AI. Luar biasa. Ini luar biasa loh bagaimana teknologi, tapi yang paling penting sih bukan itunya, tapi idealismenya itu loh. Bisa masuk ke coklat karena kan ya ya nggak banyak loh yang orang punya kepedulian makan coklat iya, tapi untuk mendevelop coklat di Indonesia ini saya rasa belum banyak yang punya Belum semangat banyak, seperti tapi ada. ya ada, tapi Ada. tidak seperti kopi Oh iya atau iya. teh itu kan hampir di semua ini semua orang banyak lah kita lihat pengembangan itu. Kak Ijun tahu nggak? Yang namanya kakao dan coklat Mhm. punya compound flavor Mhm. lebih dari 300. Ini lebih banyak daripada kopi. Lebih delicate ini ya. Lebih delicate. Mhm. Spektrumnya itu ke kiri ditarik Heeh. bisa, di tengah bisa, di kanan bisa. Mhm. Kapan kita menciptakan itu? Heeh. Ketika fermentasi. Jadi ada proses untuk Ada kita. proses. Nah selama ini kan kita kenal tuh kayak ada coklat Swiss ya, coklat di Jerman, Belanda semua. Nah itu mereka tuh memproses seperti itu juga? Atau maksudnya ketika dari kita itu mentahan gitu kemudian diproses? Atau Enggak. enggak? Jadi gini, kebanyakan para coklat maker Heeh. di Eropa Mhm.
yang ngerti betul, mereka tuh emang jalan Oh, ke kebun-kebun keliling. Mm-mm. kakao. Mereka jalan tuh mungkin zaman dulu ya Ghana, karena kan bekas jajahan. Iya, iya. Kalau Belgia kan mereka eratnya sama Ghana, Belgia, karena iya, iya. bekas koloni mereka. Iya. Nah, kebanyakan yang dari Belgia itu di Ghana itu mereka memang Mengolah ya. ya mereka Jadi, membiasakan sehingga ada kultur fermentasi kakao di sana. oke. Ya. Kalau di Indonesia nggak nyampe. Mm-mm. Belanda itu adalah hub, port, Oke. portnya aja Portnya untuk tradingnya, untuk trading tradingnya. komoditi. Ya. Jadi kalau di daerah pinggiran kota di Belanda tuh ya, di Amsterdam, itu ada gudang kakao, gede sekali, gede banget. Tapi Oke. ada juga yang sifatnya premium, namanya Den Hauer. Ini mereka tuh nyimpen kakao dari seluruh dunia. Ada nggak yang dari Indo? Ada, tapi lokasinya agak beda Pak. Ya. Karena apa? Karena mereka bilang Indonesia kakao belum fermented. Oke. Jadi HS code saja sekarang di akhir tahun 2024 kita tuh dikonfirm. Ada 2 HS code untuk beans. HS code itu artinya? HS code itu Kode, adalah kode. kode untuk ekspor import, berlaku seluruh dunia sebenarnya. Oke. Jadi kalau kakao itu kan 1800. Nah, sekarang ada 01. Jadi dibagi. Karena Indonesia itu penghasil kakao dunia terbesar. Sementara seringnya diorder nih dari Indonesia. Datang loh. Kenapa jadi begini ya? Beda dari yang mereka terima dari Ghana, Ekuador, Brazil. Kalau dari sana kan semuanya udah fermented. Iya. Tiba-tiba terima dari Indonesia. Kenapa kakonya begini ya? Gak fermented. Gak fermented jadi Gak ada spektrum rasa. Oke. Flat aja. Oke. Akhirnya akhir 2024 tuh setahu saya dari Kemenperin tuh info. Ini udah dirubah. Dibagi. Ada yang fermented, ada yang non fermented. Yang non fermented itu kalau nggak salah dikasih 1. Jadi kalau fermented 00 sesuai dengan yang memang umum di dunia. Karena ketika orang pesan, saya pesan kakao ya, datang sekontainer 20 FCL, 12 sampai 15 ton. Nyampe dibuka, loh, nah begini ya kakaonya. Beda. Jadi kualitasnya memang beda. Kualitas. Jadi penting sekali tadi untuk makanya kepikiran untuk mendevelop dari hulu ya, supaya kualitasnya beda dan ketika diekspor juga harganya bisa lebih bagus. Ini menarik, bicara soal coklat memang menarik seperti coklat itu sendiri. Bicara tentang bagaimana ingin mendevelop coklat ya, dari hasil traveling terus ngelihat coklat, suka coklat, jadi pengen mendevelop coklat, terutama juga ke nasib petani coklat. Kakao nih, saya sering kebalik-balik kakao sama coklat. Kakao ya. Nah, lantas gimana nih memulainya pada waktu itu? Oke deh, aku mau develop kakao nih untuk jadi coklat. Nah, gimana caranya sebelum sampai ke Terve tadi? Sebenarnya itu mulainya tuh dari beliin mesin yang murah gitu ya, karena emang masih diskon banget, lagi pandemi mungkin ya. Nah kemudian pelan-pelan lah kita setting tuh, kita pesan 2022, tiba barangnya 2023. Nah yang gak ketahuan kan itu tuh, ternyata di 2022 sampai 24 itu kakao tuh banyak hilang. Tadi berkurang, mulai berkurang. Nah baru kemudian kita terima, kan udah tuh kontak-kontak. Waktu 2023 tuh saya ke Bali, ada kegiatan kakao internasional. Dibilang temen kan, yuk di sana nanti kamu ketemu banyak supplier. Ketemulah dengan beberapa istilahnya trader. Ada juga yang petani. Mulailah saya pesen-pesenin biji kakao. Datanglah biji kakaonya. Ada yang jamuran. Gitu. Iya Pak. Standarnya campur-campur gitu ya. Iya, jadi begitu saya buka, semua ngebul nih. Apaan nih saya bilang gitu. Wah, ini spora jamur saya bilang gitu. Saya tanya sama petaninya, Papua tuh. Pak, ini jamuran ya? Enggak, itu pulpanya katanya. Saya tanya sama teman-teman coklat, ada teman yang nyaranin. Ini tanya ini. Saya bilang, ini jamuran? Enggak, itu pulpa berlebih. Tapi kok ini aromanya autan ya menurut saya ya. Kan istilah gini, enak itu mah variasinya macam-macam ya. Kayak kita nyium parfum orang tuh enak, aromanya enak. Tapi kalau udah nyium
sendawa misalnya kan udah Heeh. ketahuan nih nggak enak Udah pasti banget nggak gitu. enak. Nah itu tuh saya aromain jamur itu gitu. Mhm. Tapi semua bilang, "Enggak, emang gitu." Saya bilang, "Masa sih kayak gini banget?" Mhm. Aku juga sejujurnya belum Heeh. pernah tuh nyium aroma kakao yang bener-bener enak gitu. Heeh. Sampai akhirnya teman tuh bawain, Mhm. "Nih, saya kasih kamu Kakao yang biji kakao. quality lah. Ini Peru, ini Mhm. apa." Dibawain sampel kecil-kecil dikit-dikit Heeh, gitu, heeh. kayak cuman 300 gram. Heeh. Ada 4 area negara waktu itu. Mhm. Saya bilang, "Lah ini Baru coklat. yang enak. Ini baru Ini baru kakao. kakaonya doang. Heeh. Udah begini enak. Kok saya nggak pernah nemu ya di Indonesia yang kayak gini." Iya, Nah, oke. baru tuh saya cari literatur mumpung pandemi ya. Kan kita Mhm. nggak banyak kerjaan juga Iya. ketika itu gitu loh. Akhirnya saya kontak lah beberapa lewat Instagram, email. Mulailah saya Wah, berkomunikasi dengan research ahli-ahli ya. riset lah gitu. Riset. Mulailah berkomunikasi dengan ahli. Mesinnya udah ada. Oh, jadi udah beli mesin dulu waktu itu. Barang yang Barang bagus ini nggak ada yang bisa diolah. nyari biji kakaonya ini yang belum nemu. Terus? Nah, itu akhirnya teman saya bilang, "Nggak ada jalan lain, kau mesti ke kebun. Heeh. Ketemu petani kakaonya. Mhm. Ajarin mereka." Mulai tuh hunting saya. Nggak berhenti sampai sekarang. Jadi hunting biji kakao ke kebun-kebun. Akhirnya judulnya adalah Hunting Kebun. Hunting kebun. Hunting kebun. Di situ kita lihat pohonnya yang sehat, Oke. buahnya yang sehat. Ngajarin teman-teman di lapangan, "Pak, ini Pak, dibelah buahnya. Hari itu juga kita kumpulkan, kita masukin box, Oke. kita fermentasi." Oke. Dari 2023 tuh saya belajar sampai ke Solo, ada namanya Profesor Sri Mulato, bekas orang IKRI. Termasuk ada juga namanya itu Pak Sutanto. Beliau juga banyak yang bantuin gitu. Ada teman-teman IKRI itu banyak juga bantuin. Tapi juga saya berkomunikasi dengan beberapa ahli fermentasi, levelnya mungkin bisa dibilang internasional dan artisan. Karena saya nol. Nggak punya tuh pengetahuan fermentasi kakao ini harus diapain, harus gimana. Kita cuma tahu kalau itu 5 hari minimal masuk box. Suhu harus mencapai 4950. Nggak taunya nggak sesederhana itu. Baru saya tahu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus ukur kadar Brix. Buah itu harus sehat, segar, maka harus berasal dari pohon yang sehat. Gitu. Tapi anyway, saya sendiri emang lihat ini kalau pohon-pohon yang nggak sehat, cuma menunggu waktu, Pak. Makanya tuh mungkin banyak yang ditebang-tebangin kali ya. Karena mereka pikir gini, oke, satu pohon nggak sehat, nggak kelihatan, nggak ada yang peduli juga karena kan selama ini cuma dikeringin di pinggir jalan, udah gitu ya. Tetapi ketika kita bicara fermentasi kakao, maka kita harus dapat buah yang sehat. Baru kemudian kita bisa fermentasi. Teknik fermentasi kita dorong ke arah yang kita mau. Kita mau fruity, ada mekanismenya. Kita mau lebih coklat bold, nggak ada fruitynya. Cuman ada kacang gitu ya. Tapi tergantung genetik klon yang kita pilih atau yang tersedia. Itu memang ada compound itu nggak? Kalau ternyata compoundnya semuanya fruity, nggak ada nih nati-nati, nggak ada yang, tapi ada coklat tea pasti, tapi nati nggak ada gitu, rasa floral nggak ada gitu, ya nggak bisa, nggak akan keluar. Mau kayak gimana pun kita bikin fermentasi. Jadi kita harus tahu, klonnya apa, basic genetik flavornya apa, baru kemudian kita set, fermentasinya harus seperti ini supaya rasanya keluar semua. Nah ternyata dengan klon di Indonesia ini, kalau kita paksa di 5 hari, ya rasanya ada, tapi asam. Maka kita, kalau saya sendiri, eksplorasi. Saya push di 6 hari, saya rubah mekanisme si kotaknya dari yang tadinya kotaknya bulat-bulat, bolong-bolong, saya rubah hanya gap antar kayu. Nah ini nurunin acidity. Dengan 6 hari itu acidity bisa kita tekan berubah. Ada acidnya, tapi yang kita sebut itu pleasant acidity. Gitu. Jadi kalau nanas rasanya asam, tapi asam seger enak. Kalau kita makan jeruk manis doang kan juga nggak enak ya. Iya betul. Kita kepengen ada seger-segernya. Nah coklat tuh bisa, kakaonya bisa diperlakukan begitu. Jadi dari situ begitu saya mulai 2023, 2024 sebenarnya mungkin coklat Terve itu bisa dibilang ketemu enaknya itu mulai Juni 2024, lama ya. Jadi dari 2022 itu
Jadi itu adalah tahap eksplorasi, Wah, mencari titik optimum rasa coklat yang enak gitu kan. betul. Jadi kalau gitu ikut juga melakukan pembinaan ke petani-petani kakao. Tidak ada jalan lain. Oh, harus turun ke hulunya. Betul. Dan setelah 2 tahun menemukan titik optimum. Makanya kalau rasain Terve sekarang tuh Makin lama makin bagus. makin lama makin enak. Makin lama makin bagus. Itu saya kira semua coklat maker yang udah lama akan memahami konsep ini. Iya, Kenapa? iya. Karena kita aging lagi, Pak. Jadi begitu ketemu kakao-kakao yang nggak enak, Heeh. tapi kan gini, ya udahlah ya, kasihannya petaninya, mau gimana lagi ya, gue beli deh, ya udah, oke. Iya. Tapi resikonya di kami coklat Heeh. maker itu harus kami aging Jauh di 6 bulan. 6 bulan lagi. Mau pingsan kadang-kadang. Duitnya udah di mana? Barangnya masih di gudang. Barangnya masih di aging Tapi gitu. dari 2022 itu ya, ketika pertama kali mendevelop itu sudah buka Terve atau Belum, nggak ada. masih mengdevelop. Jadi Terve itu lahir tahun berapa? 2024 Jadi ketika menemukan titik optimum baru dilahirkan. baru berani ngoceh. Baru berani. Jadi luar biasa ya. Jadi dari 2020 Dua. COVID, 2022 mengeksplor, 2024 menemukan titik optimum dan berani langsung membuka. Iya, Terve. iya masih Gimana? online tuh. Nah, itu apa awalnya? Sebentar. Terve itu sendiri itu apa sih? Jadi gini, Terve itu bahasa Finlandia. Oh, Finlandia, Mm-mm. bukan bahasa Sunda. Kirain Lain itu lain bahasa Sunda. Sunda, lain. Oke, Mas Sunda. Jadi gini. Apa maksudnya? Jadi gini, emang tujuannya gini, waktu feasibility study saya lihat, Hmm. aduh rada kecewa nih. Kalau coklat dijual di Indonesia nih kayaknya PR, ribet gitu. Akhirnya saya mikir, ya udahlah kita populerkan aja ya, istilahnya gini lah ya. Mau ngejar strategi marketing Iya. yang kita kuatin jual di luar negeri, Iya, baru masuk ke Indonesia itu gampang. iya. Tapi ternyata nggak semudah itu Ferguso ya. Iya. Gitu. Jadi Gitu. oke. Ini PR-nya banyak, hulunya aja belum beres gini. Iya, Mau iya. jual di luar negeri ya kelar Apa- sih kita iya, ya gitu. pasti itu. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa dicoba. Toh namanya udah terlanjur dipilih. Kita udah riset. Orang Indonesia itu mungkin masih pola pikir, oke, kalau kita pakai nama yang tradisional banget, ini belum bisa nembus Oke. karena ini produk coklat. Iya, Coklat itu kakaonya banyak di Indonesia, benar. tapi di Indonesia sendiri nggak populer. Iya. Gitu loh. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi ya, dari feasibility study kita lihat kalau kita pakai, ada waktu itu ada 3 pilihan nama, kita mau pilih yang Nusantara banget sama satu yang ya reguler lah. Yang ketiga ini ya justru Terve ini. Terve. Nah setelah ambil wangsit nih beberapa minggu, Iya. Merenung dulu. gitu, merenung apa. enggak, kita lempar ke market Oh, lewat oke, digital oke. juga. Oke. Mana yang dipilih? Ternyata yang dipilih adalah Terve ini. Terve. Dengan kita kasih tahu nih, Terve ini bahasa Finland. Artinya adalah halo, tapi untuk Halo. sesuatu yang kita hormati. Oh, oke, bahasa Kromo Inggil atau Romo Inggil, ya Kromo Inggilnya itu Terve itu halo, halo gitu. ya. Jadi kita kalau nyapa orang yang kita hormati, kita sebut Terve. Terve. Oh. Nah, ada sinonimnya, yaitu good health. Oke. Gitu. Jadi saya waktu itu istilah nge-tweaknya itu adalah, saya mau memperkenalkan origin kakao Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tuh punya kakao Betul. yang rasanya bisa berbeda-beda, literasi daerahnya tuh bisa keluar. Oke. Terve adalah sebuah ungkapan. ya, Terve Cilacap. Jadi halo Cilacap. Jadi kita kenalin nih Cilacap. Emang di Cilacap itu ada kakao ya? Ada. Oh, Cilacap tuh ada Pak? Ada. Oke, ada. Kebun kakaonya ada. Jangan gitu, Pangandaran pun ada, cuman masih bebenah kita. Jawa Barat tuh kita masih banyak yang harus kita benahi. Jadi kalau Indonesia tadi penghasil kakao salah satu terbesar di dunia, itu titik-titiknya di mana aja? Sabang sampai Merauke. Semua bisa. Itu Bisa. kakao tuh tidak perlu harus di 800 dpl gitu. Nah ini uniknya kakao. Jadi Indonesia itu kan di bawah 9 derajat dari ekuator. Iya kan? Iya. Jadi kita kena banget tuh buat nanam kakao.
Di mana aja bisa. Jadi mau dia 0 sampai 400, oke kita tanam yang varietasnya Forastero. Oke. Oh dia tinggi nih 600 nih Ah, ketinggiannya. oke. 600 sampai 900 kita nanam apa? Nggak cocok dong kakao. Mm-mm. Cocok kita tanam Trinitario. Oke. Varietas yang lebih Lebih medium. medium. Tapi tentu produktivitasnya lebih turun. Cuman kualitas rasanya lebih Lebih bagus. bagus. Nah gimana kalau kita ketemu yang 900 sampai 1200, Oh, yang 1300? tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Apa? Kita Bisa tanam juga. apa? Kita tanam yang namanya Criollo. Oh, Varietas langka. varietas langka. Bisa tumbuh di kita. Bisa tumbuh di kita. Ada di kita di mana? Ada, tapi kebanyakan udah ditebang kemarin ini. Masih ada sekarang Sayang sedikit, sekali. tapi tenang Pak. Tapi ada ya. Jawa Barat bakal Hmm. punya Criollo. Wah, itu luar biasa. Itu varietas-varietas yang beda-beda tuh apa yang membedakan rasanya nih? Misalkan kakao Aceh, kakao Papua, kakao Jawa Barat tuh apa yang membedakan? Kalau yang tahu rasa ya. Ya, yang pertama pasti Hmm. varietas. Hmm. Nah si varietas ini rasa di buah kakaonya itu keluar di-trigger oleh Hmm. tanah vegetatif, Hmm. soil. Hmm. Bagaimana petani merawat. Saya Hmm. pernah mengalami MCC 02, ini Hmm. adalah klon kakao. Klon. Ya. Oke. Ditanam di Bali, di Hmm. daerah Bali Barat, Bali. Jembrana. Hmm. MCC 02 ditanamnya di daerah Payakumbuh. Hmm. MCC 02 ditanam di Aceh, Hmm. ada. Hmm. Di Tanah Karo juga ada. Hmm. Di Cilacap banyak. Hmm. Bayangin ada 5 daerah nih yang saya sebut. Bali, Cilacap, Payakumbuh, Karo, Aceh. Untuk varietas yang sama. Yang sama. Terus Rasanya bisa beda-beda. rasanya berbeda. Betul. Tanahnya beda membuat rasa beda ya. Betul. Hmm. Tapi tergantung memang compound flavor secara genetik yang tumbuh di situ, yang ada di klon itu apa aja nih? Ada macam-macam tuh compoundnya. Keluar karena apa? Di trigger untuk muncul pada buah kakaonya. Ya karena tanah. Tetapi kalau kita makan nih pulpanya, kita bisa ngerasain, oh ini ada rasa ini, ada rasa ini, ada rasa ini. Pertanyaannya ketika jadi biji kakao bisa muncul atau enggak? Tergantung difermentasi atau tidak. Oke. Tergantung fermentasinya seperti apa. Ketika fermentasi kita itu mencapai suhu hanya 48 aja, Iya. rasa apa yang muncul? Oke. Ketika difermentasi 49, rasa apa yang muncul? Oh. Ketika difermentasi mencapai 50 derajat selama Iya. 24 jam, Iya. rasa apa yang akan muncul? Oke. Seru juga ya. Banget. Subtil rasanya tuh. Seperti Oh ya. kopi gitu ya. Iya. Tapi ternyata kakao tuh punya kesubtilan dan varietas rasa yang luar biasa. Sangat. Nah, tetapi tadi dikatakan bahwa masuk ke hulu ya. Ini sebelum kita sampai kita cuma waktu ke petani-petani itu ya. Itu kan nggak gampang ya. Maksudnya ini siapa nih orang tiba-tiba ngatur-ngatur cara aku bertanam yang udah berpuluh-puluh tahun. Nah, itu gimana tantangan yang ngadepin petani dan kok mau mereka? Ini banyak sih ceritanya. Ini Ya, banyak ceritanya iya, nih. apa kalau secara ringkas gimana Ringkas. tips and trick dan bagaimana mempersuade Persuade ya. Ini petani? kerjaan wartawan nih sebenarnya. Cuma kalau dulu kan ada timeline ya. Kalau Iya. pulang nggak bawa berita gagal kamu gitu. Iya. Jadi kebayang nggak ini PR-nya emang mirip-mirip gitu. Tapi emang pengalaman dulu tuh banyak ngajarin. Gimana sih kita cara cepat tapi tepat Ya. untuk bisa mingle langsung di lapangan Iya. dengan beberapa komunitas. Iya. Ini komunitasnya petani. Iya. Jadi biasanya kalau saya nggak mungkin kita langsung bilang ngajarin. Ngobrol dulu. First meeting ngobrol dulu, tanya detail gitu ya. Iya. Cue card-nya ada lah gitu. Terus setelah itu follow up lewat WA. Tanya, Pak apa kabar? Pak gimana kemarin? Pak ini gini. Pak kalau misalnya yang kemarin mau saya benahi kualitas bijinya. Boleh gak saya tinggal dulu sama Bapak? Mungkin 7 hari gitu. Oke. Nanti kita sama-sama Pak bareng-bareng. Oke. Oh Neng mau Neng gitu? Mau Pak. Oh ya udah tuh kalau gitu. Jadi gimana tuh ini? Gini Pak, kapan panen lagi? Nah begitu udah diceritain panennya begini, panen begini. Boleh tuh Pak, saya di situ ya Pak. Pada saat panen kita panen bareng. Jadi sampai tinggal dengan petani-petani kakao itu. Beberapa hari biasanya memang mau tidak mau kita lakukan. Harus ikut. Biasanya makanya saya kalau ke lapangan itu orang bilang kok jarang di Bandung sih? Ya tuh gimana ya? Apalagi nih kalau udah mulai musim panen.
10 hari, 12 hari, menghilang lah itu. Nggak Tapi punya pilihan lain. itu yang membuat trust mungkin ya dari petani bahwa ini beneran gitu loh. Betul, Ingin meningkatkan kualitas mereka. Dan betul. Sampai kemarin ini ada masalah ya, kayak kita ada ini biji basahnya ini udah mulai jelek lagi Bu, gara-gara harga begini-begini. Saya bilang, Pak udahlah Pak, nggak ada pilihan. Daripada hubungan kita dengan kelompok tani kita itu terputus. Tenanawan Pak, kita beli dari mereka, tetapi kita nggak boleh keringkan di lantai. Ya. Kita keringkan di tempat pengeringan kita ya Pak. Oke. Nah ini kita sebutnya akhirnya apa? Konvensional premium. Yang penting biji kakao kita ini tidak tergerus upaya kita yang udah di Iya. daerah kebunnya. Ya. Karena ketika mereka petani terbiasa, ya udah nanti aja dipangkasnya, nanti 2-3 hari lagi itu udah busuk. Nah busuk satu di satu pohon. Ini ngundang busuk lagi di pohon lain. Iya betul. Satu kebun ketemu nih beberapa penyakit di beberapa pohon. Ini berpengaruh ke kebun lain. Iya. Petani mungkin nggak sadar. 3, 4, 5 tahun tiba-tiba mereka bilang ini hama. Udah menyerang. Itu nggak muncul mendadak. Iya. Tidak pernah muncul mendadak. Jadi saya selalu- pikir-pikir 2-3 malam saya mikir, duh gimana ya ini. Aduh, ya udahlah. Saya tanya-tanya, ada nggak yang mau ngambil non fermented tapi ini konvensional premium kita bilang, nggak fermentasi itu sebutannya konvensional. Tapi premium. Iya. Jadi tidak dijemur di bawah-bawah. Kalau dijemur di bawah-bawah tuh Pak ya. Kalau kita orang lapangan udah tahu tuh yang pada main-main processing di Hasilnya, iya. daerah-daerah itu. Begitu kita ngelihat ada ayam mendekat, Beda ya, rusak ya. takut bukan Enggak. ayamnya mendekat ke tempat pengering di tempat kering-kering yang di Oke. halaman. Jangan. Dia tiba-tiba dia, makanya dibilang, aduh awas ya, hati-hati bakteri E. coli. Iya. Kalau di tempat saya enggak rapi, bagus di dalam ruangan, di dalam Iya. rumah. Jadi menghindari tadi ya adanya gangguan-gangguan lah. Betul gitu. Jadi Pencemaran lah. betul. Jadi mau nggak mau ada keputusan-keputusan yang kita ambil Iya. supaya tetap bisa menjalin hubungan Jadi, dengan teman-teman Dengan- petani. Oh jadi itu ya, akhirnya petani-petani itu setelah kita sampai sekarang terus jadi besar, jadi juga ini petani-petani itu merasakan pasti manfaatnya kan. Mereka kualitas hidup, kualitas nilai tukar petani kalau kita sekarang. Nah, Ada nggak perbaikan? sejujur-jujurnya nih ya saya ya, yang saya lihat ada yang ada yang agak berubah arah. Kan udah lumayan nih penghasilan. Ini ada lagi. Makanya saya bilang gimana? Kayaknya kalau membenahi taraf hidup mereka gue kejauhan deh gitu. Saya ngerasa kayaknya ini udah beda. Ini harusnya mungkin harus masuk ke level ahli sosiolog kah, antropolog kah? Aku nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti merubah pola pikir. Ya. Mungkin gini, oke, dari penghasilan mereka meningkat. Ya. Apakah itu korelasinya langsung ke taraf hidup? Belum tentu. Ya. Karena bisa jadi Ya. penghasilan berlebih ini digunakan untuk hal lain. Iya. Ya, Jadi itu kembali lagi ke kultur. Iya itu gitu Tapi loh. setidaknya dengan perbaikan tadi proses semua itu telah mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya lah. Iya, Dan penghasilannya meningkat. penghasilan pasti. Dan BIN-nya juga menjadi lebih baik. Betul. Itu Betul. minimal itulah yang bisa dilakukan Betul Pak. April. Betul. Sampai situ tugas saya emang saya rasa disitulah. Ya, Gitu. Itu karena kita Tapi ada lagi yang lain Pak sebenarnya Pak. apa tuh? Biar kedengeran. Iya. Saya tuh ngelihat ya di daerah-daerah itu banyak yang kerja tuh perempuan. Oke. Tapi ini Petani-petani itu. iya. Tapi ini agak bablas. Saya Hmm. kepengennya Oke. perempuan iya. Tapi kalau bisa dominan Laki-laki laki-laki. juga. Oke. Kenapa? Karena akhirnya yang saya perhatiin ini kalau ibu-ibunya doang yang kerja, anaknya ikut. Iya. Terus anaknya gaming Pak. Oh. Di HP Pak. HP terus. Nggak kerja. Nemenin Anak-anaknya. aja. Oh. Anak-anaknya kan nggak mungkin kerja Iya, Pak. oke. Jadi nemenin ibunya bekerja, mereka main HP. Makanya saya pikir-pikir wah ini kok buku banyak ini semua banyak yang bisa kita kerjain di Iya, daerah tuh. Iya betul. Jadi ambil baca anaknya membaca. Harusnya bener Pak. Ya, ini Itu bisa. salah satu Cita-cita suara kita tertahan nih. saya nih, Pak. Boleh. Itu menarik sih, menarik. Jadi
pada ibu-ibunya bekerja, tetap produktif, tapi anak jangan sampai diterlantarkan lah paling Bener, harus diajak bener. membaca juga. Sekarang kita pengen ada anggapan lah, orang-orang tuh kalau coklat premium tuh mesti dari luar negeri deh. Kalau ke luar negeri beli coklat premium. Nah ternyata Terve ini bisa menghasilkan coklat premium tuh ini tapi persepsi coklat premium di luar negeri tuh di mana kurang tepatnya dan gimana caranya Terve bisa menjelaskan ini tuh coklat premium loh. Bukan kaleng-kaleng gitu loh coklatnya. Oke. Hmm. Jadi kenapa dibilang coklat premium nih ya, Pak Juni ya. Jadi kalau kita bawa coklat dari luar negeri, seringnya nyampe Indonesia itu sebenarnya dia semi-semi benyek, ya kan? Terus tapi rasanya enak. Rasanya itu tidak terlalu banyak gula. Ya. Kalau untuk yang dark. Makanya penggemar dark coklat pasti bilang, enak nih coklatnya. Beda sama coklat Indonesia. Betul. Karena biji kakaonya fermented dan dia bersih, Iya. sehat. Kalau dia yang coklat susu, ya tentu berbeda. Kayak misalnya dibilang coklat Swiss tuh enak. Iya. Tapi kalau kita lihat yang dimakan orang enak itu adalah coklat susu. Coklat susu, iya. Sebenarnya yang bikin enak itu adalah susunya. Iya. Karena memang susu Swiss itu beda, Pak. Itu satu. Kalau saya waktu di sana yang saya rasa juga air. Airnya. Ya, airnya beda. Udaranya beda. Ibarat gini, kalau kita foto di luar negeri, kita bingung kan, foto kita kok di luar negeri bagus banget ya. Kayak cakep gitu. Jangan salah, kemarin saya foto di Papandayan. Saya terkejut, Keren. kok foto kita bagus banget ya di sini ya. Kayak di luar negeri gitu. Kayak di luar negeri. Nah ini sebenarnya, ini masalah apa ya mungkin ya, densitas cahaya dan kebersihan udara itu berpengaruh. Nah termasuk pada kualitas makanan. Kemarin waktu di Papandayan itu jujurnya mie apapun berasanya enak. Enak aja bener. Dimanapun rasanya enak. Bener. Burayot enak. Sampai Bandung kurang. Iya, makan di sana lebih enak. Iya, jadi yang membedakan premiumnya itu adalah satu, bahan baku. Bahan baku ya. Yang kedua, mesin. Mesin, Jujur aja kalau saya. Jadi mesinnya itu akan memengaruhi bagaimana diprosesnya. Ya. Nah, jadi Terve punya mesin-mesin itu. Mau tidak mau. Kalau enggak, pembedanya sulit. Oke. Udah kita masih struggle ketika itu dengan biji kakao yang belum benar-benar good quality, kualitas yang baik. Terus masa kita mau kalah juga dari sisi mesin, yang nggak bisa. Jadi Terve coklat sendiri ini apa nih yang value apa sebenarnya yang pengen dia artisan, premium atau apa ya dalam yang Terve itu kalau orang makan coklat Terve itu ya, yang dark. Kayak misalnya Cilacap. Ini ada Sumba, Cilacap sama Aceh. Nah, yang Aceh ini menang Pak kemarin Pak. Aceh. International Chocolate Award. Ini Aceh. Dia dapat Silver Award. Ini Aceh maksudnya dari asalnya kakaonya dari Aceh. Iya, biji kakaonya dari Aceh dibawa ke Terve Coklat. Di pabrik, di lab kita olah. Dengan teknologi roasting, profile roasting yang benar. Baru kemudian kita giling. Nah, itu kalau kita makan tuh smooth dia. Ketika kita makan, kita lelehin di mulut, dia keluar tuh flavor-flavor. Nah, di situ ada saya tulis notes flavornya. Ada yang bisa orang ngerasa itu raspberry, yellow fruit, sour cherry, coklatnya kuat. Nah, ada rasa cocoa powder. Gitu. Nah, itu yang kita anggap notes. Nah, kemudian mungkin dengan menggunakan tipikal coklat ini kita ada memberikan tambahan-tambahan. Misalnya ada yang kita coated dengan freeze dried strawberry atau freeze dried blueberry seperti itu. Nah, kemudian ada yang kita isi dengan kacang-kacangan seperti itu. Nah, jadi kalau orang bilang Terve kenapa sih premium? Satu, biji kakaonya, asalnya. Kita bisa kasih lihat ke orang, siapa sih petaninya? Jadi ada story di sini. Story-nya ada. Kapan sih dipanen? Fermentasi gimana sih? Kalau ada yang kepengen tahu, aku pengen dong ngangkat cerita karena aku pakai produk Terve yang misalnya Bali. Aku pengen ngangkat cerita petaninya karena aku di Bali nih operasionalnya. Boleh datang ke petani kita di Bali Barat. Seperti itu. Mencicipi coklat Terve ini bukan sekedar mencicipi coklatnya, tetapi juga
cerita di balik ini termasuk petani-petani kakaonya. Betul. Dan ini packagingnya juga udah sangat kelihatan premium sekali ya. Ada ceritanya, ada narasinya. Mungkin karena bekas wartawan jurnalis juga, jadi bisa dibikin cerita yang sangat menarik. Hobinya. Hobinya bikin cerita. Selain ini coklat bar ya, Terve ini apa yang ditawarkan? Ada punya berapa outlet sekarang? Sekarang sih kita ada 3 Pak. 3. Ada di Kota Baru Parahyangan, di sana juga ada kelas. Di Bengawan, di Bengawan tuh ada kelas dan ada factory-nya. Factory-nya itu open. Oh, jadi kita bisa lihat ya? Bisa lihat Macam open proses factory produksinya. gitu. Iya, mau ikut kelasnya juga bisa. Kelas tuh kelas apa tuh? Ada factory tour, Oke. kemudian ada DIY bikin coklat. Oke, menarik. Kemudian menarik. Ada juga kelas untuk mencicipi coklat single origin dari berbagai daerah Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kita bisa keliling nih dari Sabang sampai Merauke lewat coklat. Oke. Gitu. Jadi kita bisa, jadi ini umum nih, bisa datang belajar tur coklat. Banget. Terus lihat proses pembuatannya. Banget. Ini seru banget nih. Dadakan bisa, daftar dulu di web bisa. Juga bisa ya. Jadi bisa di webnya di Terve. Di www.tervecoklat.com. Nah selain itu kita bikin juga nih, ini ada coklat rambut nenek. Apalagi nih. Ini coklat kearifan lokal. Oke. Coklat rambut nenek. Tapi kita nggak bikin coklat rambut nenek. Kita cuma bikin namanya cotton candy. Cotton candy. Tapi sesungguhnya dalamnya itu emang rambut nenek. Kayak gulali gitu ya. Gulali, ya. betul. Ya, ini menarik. Tapi dari coklat ya. Luarnya coklat, dark coklat, 72%. Dalamnya rambut nenek. Jadi ketika kita makan, kita ketemu tuh rambut nenek hijau, rambut nenek pink. Oh, seru banget. Jadi bukan hanya coklat, tetapi juga kreativitas dan inovasi berbagai macam. Termasuk minuman juga ada. Ada minuman. Minuman coklat. Nah, termasuk ini nih. Ini ada coklat rendang. Spicy rendang. Spicy rendang. Rendang dibikin coklat. Coklat rasa rendang. Coklat. Pakai nasi nggak? Boleh. Ini kita sebutnya adalah dessert dengan sentuhan savory. Jadi dia dark coklat 65%. Kita mix dengan bumbu rendang, ya. Kemudian kita berikan shredded kelapa. Jadi kelapa yang dikeringkan, dipotong kecil-kecil. Wah, ini perlu dicoba nih. Jadi kayak kalau orang makan tuh orang ngerasa, ini gue makan coklat, tapi ini dairy free, nggak ada dagingnya, nggak ada apa, kan kelapa. Tapi, ada tekstur, kayak kita makan dendeng. Iya. Gitu loh. Begitu. Itu ini satu saya jadi pengen nanya nih, kan kenapa kita ngopi, ngeteh gitu. Banyak orang agak ragu kalau makan coklat tuh takut gemuk, takut nggak sehat gitu. Itu tuh persepsi itu benar nggak sih? Saya gini, benar, tidak salah. Kalau kita mau terhindar dari itu gimana? Ya makan. Tapi kan kalau di luar negeri pernah dengar nggak itu coklat itu dianggap obat sakit jantung. Justru coklat itu buat obat sakit jantung. Obat sakit jantung katanya. Lantas kemudian ada yang untuk preventif amnesia, bukan amnesia, apa ya namanya itu ya, kayak degeneratif pada saraf otak. Nah itu karena katanya emang coklat itu polifenolnya tinggi. Ada kadar polifenol. Ada kadar polifenol. Yang membuat. Tetapi semua kebaikan coklat ini bisa hilang kalau kita mengkonsumsi coklat dengan kadar gula yang tinggi. Oh iya, itu benar. Sama kayak kita minum kopi juga, kalau kopinya banyak gula hilang. Betul. Makanya Makanya, itu yang mengatakan. betul, makanya yang dicari orang kebanyakan coklat dengan persentase di atas 70%. Dark coklat itu. Dark coklat. Kayak ini kan seperti ini nih. ya 70%. 70% dark. Ini 77 apa 75? Ini 77 Cilacap. Justru ini yang bagus ya, coklat-coklat seperti ini yang Betul, bagus ya. betul. Oke. Kenapa dibikin yang persentase tinggi tetapi enak? Karena biji kakaonya enak. Karena bijinya udah enak, sehingga rasanya masih enak. Iya, jadi kita nggak perlu struggle lagi kasih gula, kasih susu yang banyak gitu loh. Itu sebabnya yang dikejar orang yang disebut coklat enak itu adalah
dark coklat Dark dengan coklat. persentase tinggi. Itu Itu dia. yang membantu untuk mengatasi berbagai problem degeneratif. Oke. Kalau dibilang takut gemuk, yang bikin gemuk adalah gulanya atau Iya. susunya. Iya, atau habis itu makan nasi sama ayam goreng. Itu enak. Atau Iya, tahu iya. isi gitu ya. Jadi itu tadi, jadi meluruskan persepsi itu ya. Jadi memang kita harus paham coklat yang kita makan itu seperti apa. Nah, ini dengar-dengar ya katanya udah ekspor juga atau sudah sering ikut pameran internasional nih Terve nih. Itu gimana, Mbak? Udah kemana aja, terus apakah sudah sempat dikirim ke luar negeri? Kita ada ngirim dalam bentuk coklat mes Oke. 100% Oke. untuk konsumsi raw coklat. Oke. Karena di Eropa itu kan banyak banget tuh raw coklat. Jadi kita panggang suhunya rendah, tapi kita harus cari kualitas biji terbaik. Gak ada jalan lain. Oke. Terbaik dan dengan pengeringan yang benar-benar sehat. Karena raw coklat itu suhu panggangannya pun rendah sekali. Oke. Jadi dia tidak consider sebagai coklat matang. Oke. Nah kemudian ketika proses kita harus sangat hati-hati. Ini untuk market Jerman, Pak. Oke, jadi sudah dikirim ke sana. Sudah dikirim. Lantas kemudian kita yang kirim tahun lalu, terus tahun ini juga itu ada ke Jepang, Pak. Oke, udah kirim ke Jepang juga. Kirim ya? ke Jepang. Mes tadi. Enggak, ini beda. Kalau yang ke Jepang itu kita kirim couverture-nya. Biasanya digunakan untuk bakery, Oke. ice cream shop, ice cream chain shop gitu. Lantas kemudian kemarin kita ada permintaan juga untuk nips. Kita sempat kirim juga untuk sampling. Yang mereka banyak gunakan itu nips kakao. Itu biji kakao yang udah dipanggang, dikupas, dalamnya diambil. Itu ternyata banyak digunakan untuk makan yogurt. Granola. Luar biasa. Jadi untuk menghindari ada konsumsi gulanya. Oke. Orang-orang Jepang ya mungkin ya, gaya-gayanya emang sehat banget ya. Iya. Mereka menggunakan nips itu untuk ice cream, yogurt, granola. Apalagi ya kemarin ya permintaannya untuk protein bar. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang sudah merambah juga ke pasar luar negeri. Kalau pameran-pameran internasional gitu, Terve sebagai brand ini pernah dibawa juga? Ada yang Kita bawa. Sebenarnya kita pernah kita tiap tahun itu ada di Salon du Chocolat Paris. Oke. Dari 2024, 2025 dan di tahun ini juga Oktober 2026. Kenapa? Karena itu adalah salah satu appearance specialty coklat kelas dunia. Pameran rame betul, Pak. 5 hari nggak ada sepi-sepinya itu. Oh ya. Semua orang mau masuk situ ngantri. Coklat tuh. Hujan aja orang tetap milih ngantri pakai payung, pakai jas hujan. Anak-anak kecil itu ngantri teratur. Begitu ininya coklat ya. Betul. Di situ kenapa saya insist banget selalu Terve harus ada di situ. Karena ya namanya juga kita mau kenalin coklat Indonesia itu bukannya jelek. Karena selalu ada persepsi coklat Indonesia emang enak. Tapi begitu mereka makan, wow, surprising ya, enak. Dan animonya bagaimana? Animo itu booth saya nggak pernah sepi. Luar biasa ya. Barang saya itu terakhir saya kirim pakai DHL. Saya sampai mau nangis karena barangnya nggak nyampe-nyampe. Akhirnya saya pergi. Padahal permintaan udah sangat banyak di sana. Saya pergi, ini bawa koper 3, mau tidak mau. Bawa sendiri. Ini luar biasa loh. Ini kalau di orang Eropa aja begitu suka dengan ini nih. Betul. Orang Jawa Barat juga, Indonesia terutama harus nyoba ini. Ya, harus nyoba ini. Nah ini terakhir nih Mbak April, terkait dengan dukungan Bank Indonesia di Jawa Barat nih. Jadi Bank Indonesia Jawa Barat nih punya concern juga kan untuk mendorong komoditas-komoditas yang bisa mendukung penguatan ekonomi. Nah ini Terve salah satu yang punya potensi bagus sekali dan tadi ke internasional. Ada nggak dukungan-dukungan yang diberikan? So far sih banyak banget sih Pak. Mungkin sadar nggak sadar. Waktu itu Terve pernah disupport di Tutto Food Milan. Lantas kemudian kita juga kemarin sempat ikut ya KKJ ya. Itu memperkenalkan Terve itu untuk khalayak Jabar sendiri. Itu memang ya sebenarnya gini, mungkin produk baru ya. Coklat walau bagaimanapun di Indonesia masih sangat awam. Iya betul. Orang Indonesia yang makan coklat itu nggak banyak. Masih sangat sedikit. Sama seperti kopi memulai 15 tahun yang lalu. Kalau nggak banyak-banyak dibantu appearance-nya, ya kita
bakal lama untuk bisa maju. Oke. Padahal hanya mengandalkan perputaran dalam negeri Indonesia aja, mungkin coklat kita Iya. udah harus bener-bener effort lebih gede lagi untuk Iya. bisa support. Tahun ini juga sama, kita diajakin untuk KKJ juga. Iya. Kalau buat saya sih thank you banget udah Iya. diajak dan diinget terus karena Iya. kita butuh banget dibantu untuk exposure. Iya. Apalagi acara ini udah bisa Iya, panjang iya. nih. Terima kasih Mbak April ya atas Teh April atas waktunya juga sharing, dan buat teman-teman ini nanti TRV akan ada juga di KKJ ya, Karya Kreatif Jawa Jawa Barat, Barat. tanggal 27-28 Juni di TSM ya. Dan tentunya kalau mau mencoba ini ya langsung datang aja ke outletnya ya. Ada barnya yang disiapin sama Bank Indonesia. Oh, di KKJ Iya, nanti di ada KKJ. barnya. Jadi bisa nyobain. Kita bawa di situ nanti ini Pak, kearifan lokal. Oke. Strawberry Ciwidey. Wow. Coklat strawberry gitu. Coklat strawberry. Aduh, enak banget. Enak Pak gitu. Terus udah gitu alpukat. Alpukat. Iya, karena teman-teman Alpukat petani coklat. di sini mulai nanam coklat dengan alpukat mereka. Nah, ini dia. Gitu. Pisang. Ah, Jadi coklat semua pisang. kearifan lokal yang mau kita bawa itu adalah pakai coklatnya TRV. Nah, jangan lupa teman-teman mampir ke KJ, cicipi TRV. Oke Sobat Rupiah, itu tadi diskusi ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak April, founder TRV Coklat. TRV Coklat sudah kita kenal nih, kalau warga Jabar ini tentu bisa merasakan, dan tadi sudah diceritakan bagaimana perkembangan bukan hanya coklat tetapi juga bisa mendukung kehidupan petani. Jadi dari hulu sampai hilir. Coklat juga sudah menyumbang ekspor Indonesia lebih dari 2 miliar US dollar setiap tahun, dan kalau kita perkuat ini sebagai komoditas unggulan tentu bisa memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Dan mari kita dukung bersama. Terima kasih atas waktunya Mbak April. Terima kasih di juga Pak Ijun. Braga 108 ini. Terima kasih. Keren, terima Semoga kasih. teman-teman nanti bisa cicipin nih TRV Coklat. Makasih banget. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif hanya ada di Braga 108.